Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Sebelumnya terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah tonton video ini. Ya, kami dari kelompok analisis metode profitabilitas Roa Rawi dan Proe pada laporan keuangan PT Wijaya Karya atau lebih disingkat WIKA. Dan di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Seren Priscilia, dengan NIM 64211-800. Ada Auliah Amanah Kusuma, ada dengan NIM 64211-925. Ada Jihan dengan NIM 64211-927. Ada Safina Nur Septiani dengan NIM 64211-714. Dan terakhir ada Tiara Tesalonika dengan NIM 6412353. Nah, ada latar belakang. Untuk mengatasi permasalahan dalam uang, dalam perusahaan ini pada era ini saat adalah kita harus bijak dalam mengendalikan dana aset yang dimiliki dengan melakukan investasi di suatu perusahaan. Itu juga dapat dijadikan opsi untuk melipat gandakan keuangan atau aset yang kita miliki. Sebelum melakukan investasi, ada baiknya kita harus menyiapkan dana yang cukup dan mempertimbangkan apakah investasi itu mendatangkan keuntungan atau tidak di masa yang akan datang. Next. Kemudian ada ROE. Metode ini digunakan untuk mengukur seberapa kinerja dan manajemen sebuah perusahaan untuk mendapat keuntungan dari investasi. Dengan metode ini, suatu perusahaan dapat dinilai memiliki kemampuan dalam memperoleh laba melalui aktiva. Lalu ada ROE. Metode ini digunakan untuk membandingkan antara laba bersih sesudah pajak dengan total ekuitas. ROE merupakan suatu pengukuran dari penghasilan atau income yang tersedia bagi para pemilik perusahaan, baik pemegang saham biasa maupun saham preferred atas atas modal yang mereka investasikan di dalam perusahaan. Lalu ada ROI. Metode ini digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang akan digunakan. Selain untuk menghasilkan laba dari aktiva, metode ini juga dapat digunakan dalam mengukur keuntungan dalam suatu investasi dan dinyatakan dalam persentase. Selanjutnya di sini ada profil perusahaan. PT Wijaya Karya atau biasa disebut dengan WIKA merupakan salah satu perusahaan BUMN yang bergerak di bidang konstruksi bangunan. WIKA awalnya merupakan kegiatan usaha yang hanya meliputi pekerjaan instalasi listrik dan air, tetapi pada tahun 1970, WIKA beralih menjadi perusahaan kontraktor sipil dan bangunan. WIKA melepas 28,46% saham ke publik, sementara sisanya dipegang oleh pemerintah Republik Indonesia. Dengan mempunyai pemikiran yang inovatif dan antisipasif, WIKA berhasil menghadapi krisis baik skala global maupun nasional, sehingga masih tetap berdiri kokoh sampai sekarang. Pada 2019, WIKA secara resmi menetapkan visi dan misi 2030 untuk menjawab tantangan masa depan perseroan. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang investasi serta engineering, procurement and construction atau EPC berkelanjutan untuk kualitas kehidupan yang lebih baik. WIKA meyakini visi 2030 merupakan wujud nyata dari harmonisasi aspek people, planet, profit, dan juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. WIKA berkomitmen untuk melaksanakan peran pentingnya dalam menghadirkan kualitas kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya ada laporan profit tahun 2020, laba bruto 1.524.785.476 rupiah. Beban atau biaya
1.463.941.728 EBIT 60.843.748 rupiah. Beban bunga pajak atau pinjaman 329.076.176 rupiah. Beban pajak 310.275.688 rupiah dikali 22% sama dengan 68.260.651 rupiah. EAT minus 334.493.079 rupiah. Selanjutnya tahun 2021 laba bruto 1.094.569.935 rupiah. Beban atau biaya 1.122.984.895 rupiah. EBIT 571.585.076 rupiah. Beban bunga pajak atau pinjaman 409.938.933 rupiah. Beban pajak 196.664.427 rupiah dikali 22% sama dengan 43.266.173 rupiah. Dan EAT-nya 118.379.970 rupiah. Selanjutnya pada tahun 2022 laba bruto 2.289.389.698 rupiah. Beban atau biaya 1.715.151.718 rupiah. EBIT 487.237.980 rupiah. Beban bunga pajak atau pinjaman 369.499.237 rupiah. Beban pajak 176.080.896 dikali 22% sama dengan 38.737.797 rupiah. Dan EAT-nya 81.946 rupiah. Rumus ROA. Di tahun 2020, laba setelah pajak atau EAT bagi total aset. Pada tahun 2020 minus 330.493.076 rupiah bagi 68 miliar 109.185.213 rupiah dikali 100% sama dengan minus 0,494%. Selanjutnya tahun 2021 laba setelah pajak atau EAT bagi total aset 379.970 rupiah bahagi 69 miliar 385.794.000
Rp346 dikali 100% sama dengan 0,17%. Selanjutnya pada tahun 2022, Rp81.946 bagi 75 miliar, Rp69.904.222 dikali 100% sama dengan 0,10%. Selanjutnya ada rumus ROE atau Return on Equity merupakan perbandingan antara laba bersih sesudah pajak dengan total ekuitas. Dengan rumus ROE sama dengan earning after tax dibagi total equity dikali 100%. Untuk tahun 2020, ROE sendiri sebesar minus 336.493.079 rupiah dibagi 16.657.425.071 rupiah dikali 100% dengan hasil minus 2,2%. Untuk tahun 2021, ROE sendiri dengan earning after tax-nya sebesar 118.379.970 rupiah dibagi total equity-nya sebesar 14.981.146.731 rupiah dikali 100% menghasilkan 0,79%. Sedangkan untuk tahun 2020, ROE sendiri dengan earning after tax-nya sebesar 81.946 rupiah dibagi 17.493.206.188 rupiah dikali 100% menghasilkan 0,46%. Selanjutnya ada rumus ROI atau Return on Investment merupakan rasio keuntungan dan juga kerugian dari suatu investasi yang kemudian dibandingkan dengan jumlah uang yang diinvestasikan. Untuk rumus ROI sendiri ini adalah earning after tax dibagi laba bruto dikali 100%. Nah, untuk tahun 2020, ROI sendiri ini dengan earning after tax-nya sebesar minus 336.493.079 rupiah dibagi 1.585.785.476 rupiah dikali 100% menghasilkan 22,6%. Untuk tahun 2021, earning after ROI-nya maksud saya dengan earning after tax-nya sebesar 118.379.970 rupiah dibagi 1.569.935 rupiah dikali 100% menghasilkan 7%. Untuk tahun 2022, ROI sendiri dengan earning after tax-nya sebesar 81.946 rupiah dibagi 2.239.698 dikali 100% menghasilkan 3,67%. Di sini kami menggunakan rumus ROI yang earning after tax dibagi laba bruto karena dalam laporan profit PT Wika sendiri memiliki pihak ketiga yang berarti memiliki beban bunga atau pinjaman dan memiliki beban pajak. Untuk rumus ROI ini kita memakai yang earning after tax dibagi laba bruto karena dalam laporan profit PT Wika sendiri memiliki pihak ketiga yang berarti memiliki beban bunga atau pinjaman dan beban pajak. Selanjutnya, kesimpulan dari analisis metode profitabilitas ROI, ROA, dan ROE pada laporan keuangan pada PT Wijaya Karya
Dari hasil perhitungan ROA sendiri, diketahui bahwa PT Wika di tahun 2020 jauh lebih efisien dan produktif dari tahun sebelumnya. Lalu, untuk perhitungan ROE sendiri pada tahun 2020 mendekati angka 1 yang menunjukkan kinerja perusahaan yang efektif untuk menghasilkan pendapatan. Sedangkan tahun 2021 dan 2022-nya ROE sendiri mendekati 0, artinya perusahaan masih belum efisien dalam pengelolaan investasi untuk menghasilkan laba. Dan terakhir untuk perhitungan ROI dari tahun ke tahun terus menurun, yang artinya kurang efektif. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.